Tempat di mana kita ngobrol santai, tapi tetap bermakna dan yang pasti membahas Min 2 Kota Malang. Betul banget. Nah, hari ini kita sudah memasuki Ngopi episode ke-10. Tapi kali ini bakal ada yang beda. Kira-kira kita bahas apa ya? Nah, kali ini episodenya adalah membahas tentang PMBM Min 2 Kota Malang. Dan tapi nih, ada tapinya lagi. Iya, tapi bukan kita yang nemenin. betul banget, hari ini kita bakal cuti. Karena hari ini acara ngopi akan dipandu oleh host Kepala Min 2 Kota Malang, Bapak Nanang Sukmawan. Dan pastinya dengan tamu spesial yaitu Bapak Kasibinma Kemenang Kota Malang, yaitu Bapak Abdul Mukni MAG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. dengan acara ngopi, ngobrol happy, keluarga besar Min 2 Kota Malang. Alhamdulillah hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu yang beliau adalah pakar pendidikan dan juga sebagai Bapak Kasibinma di kantor Agama Kota Malang yang membawai Madrasah Sekota Malang. Assalamualaikum Pak Mukni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Mukni nggih. Amin, ya Tengah-tengah Rabbal kesibukan Alamin. beliau mengawal PMBM tahun 2026, kita bisa mengundang beliau di sini. Pak Mukni, ini kebetulan pas monitoring di Min 2 kegiatan PMBM. Satu pertanyaan awal dulu, bagaimana kesan Pak Mukni saat melihat animo masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak pada saat mengikuti PMBM di Min 2 Kota Malang, Pak Mukni? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, Pak Nanang. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tanggal 17 gitu ya. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin, amin, Ta'ala. amin. Menanggapi pertanyaan Pak Nanang terkait dengan kesan ya. Nggih. Ketika saya melihat hari ini PMBM dilaksanakan di Min 2 Kota Malang di bulan Ramadan ini, saya melihat bahwa ada sistem yang sudah teratur gitu ya. Keteraturan itu saya melihat mulai dari proses pemanggilan peserta, kemudian saya juga melihat orang tua yang mengantar putra-putrinya itu memiliki fasilitas mereka untuk bisa duduk-duduk di joglo-joglo di bawah pohon, di selasar masjid. Saya mengamati anak-anak sebelum masuk ke aula itu ada transit di satu ruangan yang ada layar monitor TV besar, dan itu menurut saya sangat, kalau hari ini ngobrol happy ya, tentunya anak-anak calon murid Min 2 Kota Malang juga sedang happy. Alhamdulillah. Saya ketika melihat kegiatan dilaksanakan di aula tadi, saya melihat alhamdulillah Min 2 Kota Malang hari ini sudah melakukan transformasi yang luar biasa. Dan itu bagian dari layanan, dan saya lihat langsung ini bentuk kemajuan karena saya melihat dari tahun ke tahun adanya progres ya dari Min 2 Kota Malang, tidak hanya dari sisi fisiknya tetapi dari keteraturan dan sistem yang diterapkan juga terjadi perubahan yang signifikan dan ke arah positif. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin bagus lagi. Terima kasih Pak Mukni. Selanjutnya di tahun ini ada jalur tambahan Pak Kasibinma yang sebelumnya hanya prestasi, reguler, afirmasi. Tahun ini Min 2 Kota Malang juga membuka jalur MBK untuk anak-anak istimewa yang mana adalah amanah dari pemerintah. Nah, ingin kami mohon penjelasan, arahan dan juga masukan dari Bapak Kasibinma terkait dengan apa yang diambil langkah oleh Min 2 untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, Pak Kasih. Iya, terima kasih. Jadi saya melihat bahwa Min 2 Kota Malang sudah merespon regulasi dari pemerintah. Karena kalau kita bicara pendidikan untuk semua, ada satu jalur yang tahun ini dibuka, Min 2 melayani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam arti luas, dan ini sudah difasilitasi. Inilah sesungguhnya pendidikan yang diharapkan oleh Bapak Menteri, bahwa satu poin yang beliau sampaikan ramah anak, salah satunya adalah menyentuh kebutuhan anak-anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus juga bisa difasilitasi oleh Min 2 Kota Malang. Ini juga sekaligus selain sebagai layanan, Min 2 Kota Malang juga menangkap
berarti ada tantangan yang akan dilakukan oleh Min 2 Kota Malang untuk menyiapkan, tidak hanya dari sisi fasilitas, tentunya membutuhkan guru-guru yang terlatih agar beliau-beliau ini memiliki jiwa pendidik yang luar biasa, karena nanti akan membangun karakter. Menurut saya bukan hanya anak-anak yang punya kebutuhan khusus, tetapi di sini akan membentuk karakter anak-anak lain. Karakter apa itu? Ketika anak-anak akan berkomunikasi, akan melakukan kegiatan bersama dengan teman-temannya yang punya kebutuhan-kebutuhan berbeda, akan timbul rasa empati kepada mereka. Dan empati yang tinggi inilah sungguhnya bagian dari karakter yang bagus. Jadi saya melihat dengan adanya program baru yang dilayankan oleh Min 2 Kota Malang, ini saya sangat berharap bahwa anak-anak akan memiliki jiwa empati yang bagus, sehingga karakter positif mereka akan tumbuh juga. Anak yang berkebutuhan khusus tumbuh maksimal, anak-anak yang lain pun akan bisa menjadi anak-anak yang soleh ya, karena ini adalah bagian dari bagaimana bisa bergaul, berteman, kemudian nanti ketika anak-anak ini menjadi orang-orang dewasa, mereka juga akan melihat bahwa keberagaman itu bagian dari sunatullah. Iya. Oke, terima kasih sekali Pak Muni atas saran dan juga paparannya. Nah, terkait dengan itu tadi Pak Muni, dengan adanya program Min 2 yang memang menerima anak berkebutuhan khusus dan tidak ada kelas khusus, tetapi masuk dalam kelas reguler yang dinamakan adalah kelas reguler inklusif. Nantinya harapannya memang tidak hanya di sisi anak saja, tetapi teman-temannya. Berarti ini masuk juga dengan program dari Bapak Menteri Pak Muni ya, di kurikulum Resi Cinta. Itu cinta sesama Pak Muni berarti ya? Iya. Iya, karena di situ sungguhnya dari panca cinta itu ya. Ketika bicara cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka di dalamnya itu nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu akan terinternalisasi dalam jiwa anak, sehingga nanti membuahkan ada cinta kepada lingkungan, cinta kepada sesama, cinta kepada tanah air sebagai perekatnya, juga cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi panca cinta itu yang hari ini salah satunya dikatakan cinta kepada sesama, iya, karena itu sesungguhnya adalah bagian dari ajaran Allah yang di dalam Al-Quran, juga ajaran Rasulullah yang ada di hadis Nabi, dengan harapan bahwa inilah nanti akan menjadi pendidikan yang unggul, ramah anak, terintegrasi. Dengan demikian maka implementasi dari KBC atau kurikulum berbasis cinta itu bukan hanya ada di dokumen, bukan hanya untuk memenuhi bahwa sudah melakukan regulasi, tetapi substansinya adalah sudah diterjemahkan oleh Pak Nanang bersama dengan keluarga besar Min 2 Kota Malang lewat penerimaan murid yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Oke, terima kasih Pak Mugni. Memang ini juga kami terus mohon arahan dari kantor lewat Pak Mugni selaku Kasih Benma. Terakhir Pak Mugni, mungkin ada harapan baik secara pribadi maupun dari kantor untuk Min 2 kedepannya, wabil khusus di PMBM tahun 2026 ini Pak Mugni. Iya. Harapan saya bahwa majunya sebuah lembaga pendidikan itu kunci utamanya adalah pada SDM sesungguhnya. Jadi Pak Nanang tolong tidak berhenti untuk selalu memberdayakan SDM, baik itu teman-teman guru sebagai pendidik, bukan hanya sebagai pengajar ya, karena ada unsur bagaimana seorang guru itu memang harus pintar, harus kaya dengan strategi, tapi juga sabar, menjadi teladan, menjadi pengasuh, menjadi pendamping, menjadi orang tua dari anak-anak yang ada di sini. Maka melalui PMBM yang dilaksanakan hari ini, maka harapan saya proses penerimaan murid baru ini juga dijaga integritasnya. Karena apa? Karena daya tampung yang dimiliki Min 2 Kota Malang dibanding dengan peminatnya itu kan terbatas. Jadi tolong betul-betul proses yang sudah dilakukan dengan sistem yang bagus itu dipagari dengan integritas yang baik, sehingga siapapun yang memang layak untuk diterima di Min 2 Kota Malang ini benar-benar harus menjaga integritas tersebut. Sekalian saya sampaikan selamat
kepada Pak Nanang selaku leader di sini, selaku pimpinan di sini, juga semua panitia yang melaksanakan PMBM tahun pelajaran 2026-2027. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Mulai dari pelaksanaan sampai nanti rangkaian akhirnya, dan jangan lupa pelaporannya disampaikan siap. kepada kantor Kemenang Kota Malang. Nggih. Terima kasih Pak Mukni Sama-sama. atas waktunya, pemirsa semuanya, sahabat Mindatama lewat ngobrol happy. Hari ini kita merayakan yang luar biasa. Pencerahan beliau menjadi semangat kami keluarga besar Mindu Kota Malang. Mudah-mudahan harapan dari beliau bisa kita realisasikan, dan kedepannya para Armindatama betul-betul menjadi anak yang hebat seperti slogannya Mindu Kota Malang, yaitu smart, religious, and fun. Dan kita punya slogan juga, Amin, salam ya Rabbal Armindatama Pak Alamin. Mukni, yang kami harapkan adalah anak-anak adalah nantinya dia menjadi pemimpin dengan naya Sini, menunjuk seperti ini, ya, dan ya. anak yang jempolan Pak Mukni. Jempol ini. Injil. Ini filosofinya luar Betul, biasa Pak ini. Mukni. Alhamdulillah. Terima kasih rawuhnya. Sama-sama, Sehat selalu Pak. Pak Kasih Ben Mangge. Oke. Terima kasih semuanya, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.